Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini Muhammad, nomor absen 17 dari kelas 11 IPS 3. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai pengaruh imperialisme dan kolonialisme dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan agama, serta perlawanan kerajaan Indonesia. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian kolonialisme dan juga imperialisme. Secara etimologi, kolonialisme berasal dari kata kolonus, yang berarti menguasai. Jadi, kolonialisme adalah suatu usaha yang dilakukan oleh suatu bangsa untuk menguasai bangsa lain di luar wilayahnya sendiri. Adapun imperialisme secara etimologi berasal dari kata imper yang berarti memerintah. Jadi, imperialisme yaitu suatu usaha yang dilakukan oleh suatu bangsa untuk memerintah bangsa lain di luar wilayahnya sendiri. Imperialisme dijalankan penuh dengan paksaan agar tujuan yang dicapai oleh bangsa yang melakukannya dapat tercapai. Imperialisme dan kolonialisme mempunyai persamaan dan juga perbedaan. Persamaannya yaitu membuat negara penjajah menjadi makmur, sedangkan negara yang dijajah menjadi menderita. Perbedaannya yaitu kolonialisme mempunyai tujuan untuk menguras habis sumber daya dari negara yang berkaitan untuk tunduk diangkut ke negara induk. Sedangkan imperialisme mempunyai tujuan untuk memengaruhi pada seluruh bidang kehidupan negara yang terkait. Bangsa Eropa yang pernah melakukan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Yang pertama yaitu kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia. Di bawah pimpinan Alfonso, Portugis berhasil menguasai Maluku pada tahun 1511. Pada tahun 1512, Portugis sudah berhasil menguasai Ternate dan mengadakan perjanjian dengan kerajaan Ternate. Namun, Spanyol sudah bersekutu dengan kerajaan Ternate. Akhirnya, mereka bermusuhan. Yang kedua yaitu kedatangan bangsa Spanyol di Indonesia pada tahun 1521. Kapal dagang Spanyol datang dan berlabuh ke Maluku sesudah melewati Filipina, Kalimantan Utara, dan langsung menuju ke Tidore. Namun, Portugis yang ada di Ternate merasa terancam. Terjadilah sengketa antara Spanyol dan Portugis, dan akhirnya dibuat perjanjian. Perjanjian itu disebut Perjanjian Saragossa, yang dibuat pada tahun 1526, yang menyebabkan Spanyol harus pergi meninggalkan Tidore. Ketiga, kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia. Inggris mendirikan posisi dagang yang bernama East India Company atau EIC. Pada tahun 1600, Thomas Stafford Raffles telah berhasil merebut seluruh wilayah kekuasaan Belanda. Raffles diangkat sebagai pemimpin Inggris atas wilayah Indonesia, memberikan kesempatan kepada penduduk Indonesia untuk melakukan perdagangan bebas, namun tetap bersifat menindas. Yang keempat yaitu kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Pertama kali bangsa Belanda datang ke Indonesia pada tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan berhasil mendarat di Pelabuhan Banten. Namun, oleh masyarakat penduduk Banten pesisir pantai diusir karena mereka berlaku kasar dan sombong. Belanda datang kembali pada tahun 1598 dipimpin oleh Jacob. Kemudian tanggal 20 Maret 1602 mendirikan Konsil Dagang yang disebut dengan VOC. Dampak kolonialisme dan imperialisme dalam bidang politik berdampak pada runtuhnya kekuasaan politik pribumi. Pemerintah kolonial juga melaksanakan sistem politik adu domba yang digunakan untuk memecah belah dan melemahkan kekuasaan Indonesia. Misalnya untuk memecah belah kerajaan Banten. Kerajaan besar lainnya di Indonesia juga satu demi satu dimiliki atau dikuasai oleh Belanda. Hal ini mengakibatkan berkurangnya kekuasaan politik pribumi, baik kerajaan lokal maupun penguasa lainnya. Dominasi pemerintah kolonial yang semakin kuat yang dapat mengakibatkan rakyat dapat tidak percaya lagi terhadap kekuasaan pemerintah lokal. Respon bangsa Indonesia terhadap dampak kolonialisme dan imperialisme yang terjadi dalam bidang politik. Bangsa Indonesia mengalami banyak penderitaan akibat kolonialisme dan imperialisme. Atas dasar inilah banyak bermunculan organisasi pergerakan nasional yang berusaha untuk memperbaiki keadaan rakyat. Organisasi ini memiliki strategi yang berbeda-beda. Hal ini sesuai dengan kondisi dan setiap periode dan prinsip dasar yang masing-masing pergerakan miliki. Masa awal kebangkitan nasional yaitu 1908 sampai dengan 1920, ditandai dengan munculnya berbagai organisasi massa yang berperan sebagai pendobrak atau lahirnya pergerakan nasional, yaitu Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Indonesia Party. Setelah Perang Dunia I, organisasi pergerakan Indonesia mulai bersikap radikal dengan ciri perjuangan non-kooperatif. Periode ini semakin diperkuat dengan lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Dampak kolonialisme dan imperialisme dalam bidang ekonomi. Beberapa kebijakan dalam bidang ekonomi mengakibatkan pendapatan rakyat pribumi berkurang, sehingga banyak rakyat pribumi yang sulit mendapatkan bahan makanan. Hal ini menyebabkan bencana kelaparan. Pemerintah kolonial menerapkan beberapa kebijakan ekonomi, antara lain sistem tanam paksa yang mewajibkan petani menanam atau mengolah tanahnya sesuai kebijakan pemerintah kolonial. Perekonomian masyarakat pribumi pada masa penjajah mengalami masa-masa suram. Hal ini karena berbagai jenis eksploitasi
dan pemerasan tenaga kerja guna mencukupi kebutuhan pemerintah kolonial. Beberapa pengaruh sistem ekonomi pada masa kolonial adalah pembangunan berbagai infrastruktur seperti jalan, rel, dan jembatan, serta masih banyak lagi. Respon masyarakat Indonesia terhadap dampak kolonialisme dan imperialisme yang terjadi dalam bidang ekonomi. Yang pertama, yaitu perlawanan kerajaan Ternate dan Tidore. Perlawanan rakyat ini ditujukan kepada VOC yang dipimpin oleh Laksamana Saidi. Namun, persenjataan VOC lebih kuat dan modern, sehingga pasukan Laksamana Saidi mengalami kekalahan. Pasukan VOC berhasil menangkap Laksamana Saidi dan dibunuh. VOC kemudian meluaskan kekuasaannya ke Tidore. Pada tahun 1780, rakyat Tidore yang dipimpin oleh Sultan Nuku mulai melakukan perlawanan terhadap VOC yang berlangsung sampai dengan 1805. Yang kedua yaitu perlawanan kerajaan Banten. Pada awalnya, VOC disambut baik oleh rakyat Banten. Namun dalam perkembangannya, VOC melakukan praktik-praktik monopoli yang merugikan rakyat Banten. Banten pada saat itu dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa melakukan perlawanan gerilya terhadap VOC yang dilakukan di Banten dan di Jayakarta. Dalam pertempuran, Sultan Ageng Tirtayasa berhasil ditangkap VOC. Sultan Ageng pun ditangkap dan dipenjarakan di Batavia. Yang ketiga yaitu perlawanan kerajaan Mataram. Kegiatan monopoli yang dilakukan VOC, khususnya di wilayah kekuasaan Mataram, sangatlah merugikan perekonomian kerajaan. Selain itu, VOC dianggap telah membawa pengaruh buruk terhadap budaya Jawa dan Islam. Oleh karena itu, Sultan Ageng berencana menyerang VOC. Beberapa kali serangan Mataram ke Batavia mengalami kegagalan karena jarak yang sangat jauh. Yang keempat yaitu perlawanan rakyat Makassar. Kemajuan Makassar sebagai bandar pelabuhan yang strategis menarik perhatian VOC, sehingga VOC berusaha untuk menguasai pelabuhan tersebut. Taktik untuk menguasai Makassar diantaranya yaitu mengadu domba kerajaan Goa dengan kerajaan Bone, menerapkan sistem monopoli yang merugikan Makassar. Pada tahun 1683, Sultan Hasanuddin mengobarkan perang terhadap VOC. Peperangan berlangsung sampai dengan 1668. Perlawanan rakyat Makassar akhirnya mengalami kekalahan. Sultan Hasanuddin akhirnya menyerah kepada VOC dan dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya pada tahun 1668, yaitu perlawanan rakyat Maluku. Sejak masa VOC, rakyat Maluku telah mengalami penderitaan dengan adanya sistem monopoli perdagangan dan juga pelayaran Hoi. Penderitaan tersebut berlangsung setelah VOC dibubarkan dan diambil alih oleh Belanda. Akibatnya, pada abad ke-19 muncul perlawanan terhadap Belanda yang dipimpin oleh Thomas Matulesi atau Kapiten Pattimura. Awalnya, pasukan Pattimura berhasil merebut benteng Dorstad. Namun, Belanda mengerahkan banyak pasukan untuk menggempur perlawanan Pattimura. Meskipun memakan waktu yang lama, akhirnya Pattimura beserta rekannya ditangkap dan dihukum mati di benteng New Victoria. Yang keenam yaitu perlawanan kaum Padri, bermula dari adanya pertentangan antara dua kelompok, yaitu kaum adat dan Padri. Pertentangan dua golongan ini berubah setelah adanya campur tangan pihak Belanda yang membantu kaum adat. Akibatnya kaum Padri angkat senjata untuk melawan Belanda. Belanda mengerahkan segenap kekuatannya untuk menggempur kaum Padri. Pemimpin kaum Padri pun berhasil ditangkap dan dibuang ke Cianjur. Pemimpin perlawanan ini yaitu Imam Bonjol. Yang ketujuh yaitu perlawanan Pangeran Diponegoro. Dominasi kekuasaan Belanda semakin bertambah di Pulau Jawa. Hal ini menyebabkan beberapa kerajaan di Pulau Jawa mengalami kerugian dan pertikaian. Hal ini menyebabkan terjadinya Perang Diponegoro. Pemerintah kolonial Belanda berusaha mencari taktik untuk menghadapi Perang Diponegoro. Pada tanggal 16 Februari 1830, Pangeran Diponegoro bersedia diajak berunding. Perundingan gagal, dan Pangeran Diponegoro ditangkap, kemudian dibawa ke Manado. Pada tahun 1834, dipindahkan ke Ujung Padang, dan meninggal pada 8 Januari 1835. Yang ke-8 yaitu perlawanan rakyat Bali. Penyebabnya adalah persoalan hak tawang karang yang dimiliki oleh kerajaan Bali. Belanda mengeluarkan ultimatum kepada Raja Buleleng karena hukum tawang karang. Akhirnya Raja Buleleng bersedia berunding, tetapi Raja Bali tidak mau tunduk. Menanggapi hal ini, Belanda menyerang. Pertempuran ini terjadi di Jagaraga dan Sagit. Pada akhirnya, pada tanggal 16 April 1849, benteng Jagaraga jatuh ke tangan Belanda. Yang ke-9 yaitu perlawanan rakyat Aceh. Ketegangan antara Aceh dan Belanda mulai muncul pada tahun 1858. Akibat dominasi Belanda berlanjut sampai dengan 1871, ketika diadakan traktat antara Inggris dan Belanda yang disebut dengan Traktat Sumatera.
ditandatangani pada 2 November 1871 antara Britania Raya dengan Belanda dan menghasilkan 2 poin penting yang dimuat dalam Standblad van Nederlandse India Overhead Jar 1872 nomor 94. Dampak kolonialisme dan imperialisme dalam bidang sosial. Perubahan sosial yang terjadi dalam bidang sosial muncul sejak kekuasaan Belanda di Indonesia, ialah terjadinya penindasan dan eksploitasi sumber daya di Indonesia. Kondisi ini mengakibatkan rakyat hidup secara sengsara dan menderita. Dampak lain yang dirasakan masyarakat adalah perubahan stratifikasi sosial dalam masyarakat. Stratifikasi sosial masyarakat mengalami perubahan karena Belanda mengambil kedudukan kaum bangsawan. Selain itu, penduduk pribumi juga mengalami diskriminasi dan intimidasi yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda. Pertama, gerakan protes petani disebabkan oleh penguasa tanah milik petani oleh tuan tanah bermodal besar dan pembebanan pajak yang tinggi. Akibatnya, rakyat menderita dan tertekan. Contohnya pemberontakan yang terjadi di Surabaya pada tahun 1916 yang dipimpin oleh Sodikin. Yang kedua yaitu gerakan Ratu Adil, adalah sebuah harapan munculnya pemimpin rakyat untuk membuat rakyat makmur. Terdapat di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Yang ketiga yaitu gerakan keagamaan. Perilaku bangsa Belanda bertentangan dengan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat pribumi. Oleh sebab itu, muncul gerakan yang dilakukan dengan membangun pusat perlawanan di pesantren dan traktat. Dampak kolonialisme dan imperialisme dalam bidang budaya. Kedatangan bangsa Barat di Indonesia membawa beberapa tradisi yang berbeda dengan masyarakat pribumi. Pemerintah kolonial mulai menghilangkan tradisi lokal dan menyebarkan beberapa pengaruh budaya Barat termasuk di kalangan istana. Tradisi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia seperti upacara dan tata cara berperilaku yang baik mulai hilang. Tradisi tersebut secara perlahan-lahan digantikan oleh tradisi pemerintahan kolonial atau tradisi yang dilakukan oleh Belanda. Akibatnya lingkungan istana mulai kehilangan jati diri mereka karena mengikuti kebiasaan pemerintah kolonial Belanda. Respon masyarakat Indonesia terhadap dampak kolonialisme dan imperialisme dalam bidang budaya. Belanda banyak memberikan pengaruh dalam budaya-budaya saat terjadinya imperialisme. Pengaruh ini tampak pada berkembangnya sastra Hindia Belanda. Kebijakan politik etis, khususnya dalam bidang pendidikan, telah membuka kesadaran masyarakat dalam bidang membaca dan menulis. Dampak kolonialisme dan imperialisme dalam bidang pendidikan. Pendidikan pada masa kolonial mempunyai sisi negatif dan juga sisi positif. Pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial sudah menggunakan kurikulum yang jelas dan modern. Akan tetapi, pendidikan pada masa itu hanya menekankan pada kepentingan kolonial dan bersifat terbatas. Pada awalnya, pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial, khususnya Belanda, hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Pengaruh pendidikan bangsa Barat di Indonesia. Setelah dilaksanakannya politik etis, banyak lembaga pendidikan mulai berdiri. Namun, ada beberapa hambatan sekolah seperti berikut. Yang pertama, adanya perbedaan warna kulit. Yang kedua, sistem pendidikan yang dikembangkan disesuaikan status sosial masyarakat. Yang ketiga, yaitu sistem pendidikan dibedakan oleh status keturunan. Nah, dari penjelasan tersebut, pelajaran yang dapat kita ambil yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara, gigih dalam melawan penjajah, berani membela kebenaran, mementingkan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi, dan tidak menyerah dalam menghadapi suatu tantangan. Demikianlah presentasi yang saya sampaikan. Bila ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.